kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Algis Risma Amelia dengan NIM 2009705 dari Survei Pemetaan dan Informasi Geografis Universitas Pendidikan Indonesia. Agenda kita hari ini adalah mengenai salah satu unsur cuaca dan iklim, yaitu angin. Di sini kita akan membahas mengenai teori, konsep dasar, dan juga alat pengukuran untuk angin. Yang pertama adalah mengenai cuaca dan iklim. Secara sederhana, cuaca dan iklim merupakan pernyataan keadaan fisik atmosfer atau properti fisik dari atmosfer. Keadaan fisik atmosfer yang dimaksud adalah meliputi suhu udara, kelembapan, curah hujan, serta arah dan kecepatan angin. Materi selanjutnya adalah mengenai teori dari angin sebagai unsur cuaca dan iklim. Angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi, dari daerah yang tekanan udaranya tinggi bersuhu rendah, dan ke daerah yang tekanan udaranya rendah bersuhu tinggi. Kecepatan angin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada gradien barometrik, atau angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara di sekitar kita melalui dua garis isobar. Ada juga relief permukaan bumi, faktor tumbuhan, dan faktor jarak dari permukaan tanah. Angin yang sering kita rasakan, jenisnya itu bermacam-macam. Secara umum, macam-macam angin dapat dibagi menjadi 3, yaitu angin tetap, angin periodik musiman, dan angin periodik harian. Berikut adalah macam-macam angin. Ada angin tetap yang dibagi lagi menjadi angin pasat dan angin antipasat, juga angin barat dan angin timur. Lalu juga ada angin periodik musiman. Lalu yang terakhir ada angin periodik harian yang dibagi menjadi 4, yaitu angin darat dan angin laut, juga angin lembah dan angin gunung, angin terjun, dan angin lokal. Angin juga memiliki dua pola. Yang pertama adalah angin musim timur yang menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada bulan April hingga Oktober karena angin bertiup dari Australia ke Asia. Lalu juga ada angin musim barat yang menyebabkan adanya musim penghujan pada bulan Oktober hingga Februari karena angin bertiup dari Asia ke Australia. Nah, di antara musim penghujan dan musim kemarau, ada juga musim peralihan atau pergantian musim yang dinamakan musim pancaroba. Pada musim ini, kalian harus menjaga kesehatan lebih ketat lagi, karena biasanya di musim ini banyak teman-teman yang terkena sakit karena adanya penurunan suhu udara, penurunan tekanan udara, dan juga kenaikan tajam kelembapan udara. Lalu selanjutnya ada konsep dasar dari angin. Angin didefinisikan sebagai gerak udara relatif terhadap permukaan bumi pada arah mendatar. Gaya penyebab gerak angin muncul karena adanya perbedaan tekanan pada dua tempat yang berbeda. Gaya ini dinamakan gaya gradien tekanan. Besarnya dirumuskan sebagai berikut, yaitu gaya gradien tekanan sama dengan negatif dari 1 per massa jenis udara dikali beda tekanan per beda jarak. Tanda minus dalam persamaan tersebut menyatakan bahwa arah PN atau arah gaya gradien tekanan selalu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Umumnya, kecepatan angin akan bertambah mengikuti ketinggian. Agar kondisi angin pada tempat yang berbeda dapat dibandingkan, maka ditetapkannya standar ketinggian yang sama dalam pengukuran angin permukaan, yaitu pada ketinggian 10 meter. Yang selanjutnya adalah alat ukur angin. Ada 2, yaitu anemometer dan juga windsock. Yang pertama adalah alat ukur angin menggunakan anemometer.
Anemometer terdiri dari dua bagian, yaitu wind fan dan juga cup counter. Wind fan berfungsi untuk menentukan arah dari mana angin berhembus dalam derajat atau arah mata angin. Jika arah angin disebut timur, artinya angin berhembus dari timur menuju barat. Lalu juga ada cup counter berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Semakin cepat putaran cup counter, berarti kecepatan angin semakin tinggi. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Arah angin adalah arah dari mana angin itu datang. Untuk mengetahui arah angin, dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind fan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Saat angin bertiup dari arah utara, maka ekor wind fan akan terdorong dari arah utara ke selatan, sehingga ujung depan wind fan akan berubah arah menuju arah utara, yang merupakan arah datangnya angin. Sedangkan untuk mengetahui nilai kecepatan angin, menggunakan cup counter atau cup anemometer, yang terdiri dari 3 piringan yang seimbang antar sudutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besar kecepatan angin. Karena terdapat 3 buah piringan cup, maka cup counter akan tetap berputar pada arah yang sama, walaupun angin bertiup dari arah yang berbeda-beda. Dalam pengamatan unsur cuaca angin, anemometer dipasang di atas permukaan setinggi 10 meter. Yang kedua adalah windsock. Windsock berupa bendera panjang bulat dan lonjong yang sering ditemui di landasan-landasan pesawat terbang atau bandara. Cara kerja alat ini ditempatkan di area yang dialiri angin. Apabila terdapat aliran angin yang cukup, maka windsock akan bergerak mengikuti aliran angin tersebut. Kecepatan angin dan temperatur di sekitar area tersebut akan diukur oleh anemometer dan termometer. Berikut merupakan video ilustrasi dari penggunaan alat pengukur angin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.